Sambil main HP gak apa-apa. Penerimaan diri manusia transgender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam ayah, ibu, yang saya kasihi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu karena telah menyempatkan diri untuk hadir dan mendengarkan pidato saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini izinkan saya untuk membawakan pidato tentang topik transgender. Tetapi sebelum itu marilah kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Maha Esa karena telah memberikan kesempatan untuk kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Ayah, ibu yang saya kasihi, apakah ayah dan ibu sekalian akan tahu apa itu transgender? Menurut ahli dokter, transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Juga menurut Fakultas Hukum Universitas Patimura, transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kenyamanan seseorang atas perubahan gendernya. Melihat pernyataan-pernyataan berikut, transgender adalah sesuatu yang relevan dalam kehidupan kita saat ini dan bukan lagi sesuatu yang asing. Oleh karena itu, topik ini bukan lagi dianggap sebagai topik yang asing, melainkan sudah relevan dan bahkan terjadi di Indonesia atau bahkan di lingkungan kita saat ini. Oleh karena relevansi topik tersebut dalam kehidupan kita saat ini, saya mengangkat topik ini dalam pidato saya pada malam hari ini. Ayah dan ibu yang saya kasihi, istilah transgender ini juga menjadi suatu keresahan bagi lingkungan kita saat ini karena telah hilangnya jati diri seseorang dan penerimaan diri dari para kaum transgender, hingga menjadikan topik ini adalah suatu topik yang penting untuk diselesaikan dan harus cepat-cepatnya diselesaikan. Saya mengatakan hal ini penting untuk diselesaikan bukan karena tanpa alasan dan semena-mena, tetapi terdapat tolak ukur terhadap akibat yang akan dihasilkan jika transgender ini terus berlaku di lingkungan masyarakat. Melalui sudut pandang manusia pada umumnya atau melalui sudut pandang kita, pastinya transgender ini tidak memiliki dampak positif, melainkan ada sesuatu negatif yang tidak boleh untuk dilakukan atau bahkan terjadi di lingkungan kita saat ini. Tetapi bagi para kaum transgender yang mungkin termasuk dalam salah satu transgender juga, menganggap bahwa transgender ini memiliki dampak positif dan menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, masalah ini menuai banyak pro dan kontra antara kedua belah pihak. Ayah, ibu yang saya kasihi, berdasarkan sudut pandang para pendukung transgender atau yang mereka anggap menguntungkan bagi mereka, yaitu yang pertama, karena transgender ini bagi mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya, di mana kondisi ini dapat terjadi karena seorang transgender itu merasa nyaman akan kondisi barunya, merasa puas dan juga merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, karena ketiga faktor ini, akhirnya kesejahteraan tersebut muncul di dalam diri mereka. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri, di mana kondisi ini dapat terjadi dikarenakan mereka menganggap bahwa kondisi mereka yang setelah berubah itu adalah kondisi ideal bagi mereka, sehingga mereka pun berani untuk menunjukkan diri mereka di depan publik dengan rasa percaya diri. Yang ketiga, dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresi. Nah, hal ini dapat juga dikarenakan mereka sudah memiliki rasa percaya diri, rasa puas, rasa terpenuhi, dan juga mereka akhirnya merasa sejahtera dalam diri mereka, sehingga tidak adanya lagi kecemasan dan berakibat depresi. Nah, ayah dan ibu yang saya kasihi, sesuai dengan pendapat saya sebelumnya, transgender menuai banyak kontra dikarenakan oknum-oknum yang tidak setuju dengan adanya transgender ini menganggap bahwa transgender memiliki dampak-dampak negatif. Yang pertama, transgender dapat menyebabkan gangguan kecemasan. Bukankah tadi saya bilang bahwa transgender ini dapat menurunkan tingkat kecemasan? Nah, di sini ternyata malah sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan respon orang-orang luar yang tidak sesuai dengan apa yang para transgender ini harapkan, di mana para transgender ini mengharapkan bahwa mereka seharusnya mendapatkan validasi dari orang-orang akan kondisi barunya, tetapi mereka malah mendapatkan sebaliknya, di mana mereka dapat perundungan atau bahkan pembulian secara verbal. Oleh karena itu mereka pun memiliki
kecemasan tertentu dan merasa tidak nyaman di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memiliki gangguan kecemasan yang berujung depresi, di mana depresi ini masih memiliki sangkut paut dengan gangguan kecemasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di mana jika gangguan kecemasan ini terus berlaku, maka lama-kelamaan banyaknya pikiran-pikiran negatif yang kemudian menumpuk di diri para transgender ini sehingga mengakibatkan depresi. Ayah dan ibu yang saya kasihi, tidak hanya sampai di situ, tetapi transgender ini memiliki dampak negatif yang lebih, yaitu bunuh diri. Di mana bunuh diri ini juga memiliki sangkut paut terhadap depresi dan gangguan kecemasan. Ketika depresi ini tidak ditangani dengan baik, lama-kelamaan mental para kaum transgender ini lama-kelamaan akan semakin memburuk atau bahkan mentalnya ini sampai sakit gitu, sehingga menyebabkan mereka memilih jalan yaitu bunuh diri, karena mereka menganggap bahwa bunuh diri adalah akhir segalanya, dan mereka ketika mereka sudah meninggal itu mereka merasa bebas dan tidak ada beban lagi. Pemantik awal dari mereka memilih untuk bunuh diri yaitu dikarenakan penerimaan diri dari dunia luar akan dirinya, yang dimana tidak adanya penerimaannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga muncullah dampak negatif yang telah saya katakan sebelumnya. Nah, selain itu terdapat juga dampak negatif dari transgender ini, yang dimana menyebabkan masalah kesehatan, karena seorang transgender perlu melakukan terapi hormon jangka panjang yang berisiko kerontokan rambut, jerawat, dan juga penambahan berat badan, serta memiliki resiko anestesi dan komplikasi pasca operasi ketika mereka setelah melakukan operasi kelamin tersebut. Ayah dan ibu yang saya kasihi, mungkin sebagian dari kita masih mengira bahwa transgender ini paling besar ada di negara Thailand. Namun peringkat satu dunia negara dengan paling banyak transgendernya yaitu adalah Amerika Serikat, dengan jumlah populasi transgendernya kurang lebih 2,3 juta jiwa pada Juli 2021 lalu, dan masih bisa berkembang lagi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hukum-hukum di sana itu masih melegalkan perilaku transgender ini, sehingga banyak para kaum transgender di sana merasa terlindungi dan mendapatkan hak asasi mereka. Ayah dan ibu yang saya kasihi, hukum-hukum yang berlaku di Amerika Serikat yaitu pertama, undang-undang federal yang memutuskan bahwa para kaum transgender berhak untuk tidak mendapatkan diskriminasi di tempat kerja, di mana melalui hukum ini para kaum transgender merasa terlindungi dan mereka akan berbuat lebih lagi dikarenakan terdapat perlindungan dari masyarakat luar, sehingga mereka merasa lebih nyaman sebagai transgender. Kedua, di negara bagian telah melarang diskriminasi berdasarkan identitas, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara identitas perempuan dan laki-laki, sehingga mereka pun bisa bebas untuk melakukan tindakan transgender ini. Yang ketiga, hukum terkait perawatan transgender, di mana di Amerika Serikat tidak boleh ditekankan bagi anak kecil bahwa gender mereka apa, yaitu laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, hal ini memicu terjadinya perkembangan transgender sejak dini, sehingga akhirnya negara Amerika Serikat ini menempati posisi satu dengan negara transgender paling banyak, dikarenakan tidak ada penekanan gender yang jelas bagi anak-anak sejak dini. Yang terakhir, hukum terkait pernikahan, di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa seseorang dapat menikah tanpa memandang jenis kelamin, di mana sudah jelas melalui kebijakan ini masyarakat transgender di Amerika Serikat merasa lebih bebas dan adanya dukungan dari masyarakat luar bahwa mereka adalah benar dan dapat untuk terus dilakukan. Ayah dan ibu yang saya kasihi, apakah ayah, ibu dan sekalian tahu bagaimana masyarakat Amerika Serikat menanggapi kasus transgender ini? Ternyata sebesar 64% penduduk Amerika Serikat itu tidak mendukung adanya transgender, tapi sebesar 35% atau hampir setengah masyarakat Amerika Serikat
mendukung adanya transgender di kehidupan mereka. Meskipun begitu, diskriminasi dari beberapa penduduk terhadap adanya transgender di Amerika Serikat tidak luput, sehingga di negara mereka pun tetap ada namanya diskriminasi. Namun sebagian besar hukum-hukum dan masyarakat luar itu melindungi adanya transgender ini. Ayah dan ibu sekalian yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, transgender ini sudah masuk ke Indonesia atau bahkan ada di lingkungan sekitar kita. Ternyata Indonesia itu menempati peringkat 11 terbesar di dunia dengan populasi transgender terbanyak, di mana jumlah transgender di Indonesia itu mencapai 43.100 jiwa, dan di mana hal ini merupakan hal yang patut diwaspadai, dan juga angka ini bukanlah angka yang sedikit bagi negara dengan penduduk yang cukup banyak. Juga angka 43.100 jiwa ini bukanlah angka yang kecil bagi suatu negara yang religius menurut CE World. Bahkan ajaran agama yang telah ditanamkan sejak dini di Indonesia bagi para anak-anak itu tidak mampu untuk mencegah transgender ini kemudian untuk berkembang dan lebih banyak lagi di Indonesia. Ayah dan ibu yang saya kasih ini, layaknya di Amerika Serikat terdapat hukum-hukum di Indonesia yang turut menanggapi perilaku transgender ini. Pertama, hukum terkait perubahan jenis kelamin, di mana para kaum transgender harus mengajukan surat permohonan perubahan jenis kelamin ke pengadilan tertinggi. Proses ini cukup rumit untuk dilaksanakan karena harus berurusan langsung dengan pengadilan tertinggi, serta dasar hukumnya yang masih didasari dengan asesmen medis dan nilai-nilai agama. Lalu kebijakan ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat hukum-hukumnya cukup melegalkan dan mempermudah para kaum transgender ini untuk semakin berkembang di negaranya. Namun di Indonesia untuk pengurusan perubahan gender ini masih cukup rumit, sehingga cukup menghalangi para kaum transgender ini untuk berkembang di Indonesia, sehingga menjadikan juga angka-angka masyarakat transgender di Indonesia itu tidak terlalu banyak. Kedua, hukum terkait pembinaan khusus, di mana transgender berhak untuk memperoleh pembinaan khusus secara rohani maupun psikis yang dilakukan dengan konseling atau pendekatan secara psikologi. Nah, menurut saya kebijakan ini sangatlah penting dan benar, di mana seorang transgender itu pastinya memiliki latar belakang di mana mereka memilih untuk menjadi transgender, sehingga terdapat masalah-masalah mental yang mungkin mereka alami, bisa terkait perundungan atau kekerasan saat mereka masih memeluk gendernya yang lama, sehingga ketika dilakukan upaya konseling ataupun pendekatan secara rohani maupun psikis, menurut saya hal tersebut adalah hal yang tepat, di mana seorang dapat merubah keyakinan dari transgender tersebut. Nah, itu ayah, ibu yang saya kasihi, kira-kira apa yang membedakan negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menanggapi transgender? Jadi keunggulan Indonesia dalam menanggapi transgender ini adalah adanya norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tidak seperti di Amerika Serikat, mereka di sana tidak memiliki aturan-aturan yang berlaku, sehingga hanya berlandaskan pada hukum-hukum yang ada, menjadikan transgender ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di negaranya. Berbeda di Indonesia, di mana meskipun terdapat hukum-hukum yang melandasi, ada juga norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditanamkan di masyarakat. Sehingga dengan adanya norma-norma yang berlaku tersebut, maka masyarakat sedikit lebih maju dalam memilah mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga sudah jelas bahwa para masyarakat Indonesia kurang setuju atau bahkan sebagian besar menolak adanya transgender ini di kehidupan mereka. Ayah dan ibu yang saya kasihi, terdapat juga oknum-oknum yang masih mendukung atau menyetujui tindakan transgender ini di Indonesia. Tidak hanya orang-orang biasa yang tidak terkenal, tetapi terdapat artis-artis yang juga mendukung keberlangsungan transgender ini di Indonesia. Yang pertama yaitu Lucinta Luna, di mana Lucinta Luna ini sudah cukup menggegerkan media Indonesia, di mana dia tidak hanya mendukung transgender ini, melainkan juga merupakan salah satu seorang transgender yang cukup terkenal, di mana pada podcastnya yang berjudul Samuel Chris dan tentunya bersama Samuel Chris, Lucinta Luna mendukung transgender karena perubahan gender bagi
ia waktu itu untuk memuaskan dirinya dan juga untuk memperoleh kebebasan. Ayah dan ibu yang saya kasihi, tidak hanya Lucita Luna, melainkan terdapat juga 2 orang dengan akun TikTok yang bernama Pelangi Nusantara, di mana mereka menyampaikan bahwa mereka pun turut mendukung adanya tindakan transgender dan berkembang di Indonesia dengan alasan mereka harus menjadi diri sendiri, bebas dari stigma dan diskriminasi, bebas untuk berekspresi serta dapat mencintai siapapun. Nah, dengan alasan-alasan tersebut mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi transgender dan juga mendukung perilaku transgender di Indonesia. Ayah dan ibu yang saya kasihi, dapat 2 sudut pandang duniawi yang dimiliki dan diterapkan oleh kedua tokoh tersebut di dalam hidupnya, di mana kesalahan sudut pandang atau sudut pandang duniawi mereka mengacu pada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu manusia? Dan yang kedua, bagaimana sudut pandang mereka dalam memandang hakikat dan realita yang ada di dunia sekitar kita. Mengacu pada pertanyaan bagaimana sudut pandang mereka memandang hakikat dari dunia yang ada di dunia sekitar kita, kedua tokoh ini menganggap bahwa dunia ini adalah dunia di mana mereka dapat mengekspresikan kebebasan dan mereka dapat berbuat semena-mena, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi segala hawa nafsunya hanya demi kepuasan duniawi atau kepuasan sementara. Kedua, mengacu pada pertanyaan apa itu manusia, di mana kedua tokoh tersebut ini menganggap bahwa manusia itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk hidup bebas tanpa adanya batasan, sehingga menjadikan diri mereka adalah manusia yang liar dan juga bebas untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sesuatu yang dapat menghalangi mereka untuk mewujudkan harapan-harapan dan nafsu-nafsu mereka. Ayah dan ibu yang saya kasihi, sudut pandang duniawi merupakan sudut pandang yang salah dalam memandang dunia sekitar kita. Berarti kesalahan sudut pandang dialami oleh kedua tokoh tersebut, yaitu Lucita Luna dan 2 tokoh pada akun TikTok Pelangi Nusantara tersebut. Pada awalnya worldview atau sudut pandang manusia adalah sempurna, namun kerusakan sudut pandang manusia diakibatkan oleh kejatuhan ke dalam dosa. Namun pada saat itu Allah tidak tinggal diam begitu saja, namun Ia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus worldview manusia untuk kemudian menjadi sempurna lagi, sehingga akhirnya sudut pandang manusia kembali benar. Meskipun begitu, kesalahan sudut pandang masih dapat terjadi dikarenakan manusia masih menggunakan tubuh yang lama atau tubuh yang berdosa serta hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Akhirnya mereka pun masih mampu untuk melakukan dosa, sebagaimana tercantum pada Roma 6 ayat 6. Ayah dan ibu yang saya kasihi, cara pandang kedua tokoh ini dalam memandang arti manusia dan hakikat dari kehidupan masih berdosa ataupun salah, karena masih berada dalam tubuh yang lama, sehingga mereka dapat kembali terjatuh dan terus-menerus berkembang dalam proses dosa tragedi tersebut. Namun Allah tidak tinggal diam dan menurunkan Roh Kudus sebagai pembimbing mereka, di mana melalui Roh Kudus ini Allah bekerja untuk meluruskan sudut pandang manusia yang sebelumnya salah, yaitu terjerumus dalam tragedi ini, untuk kembali ke jalan kebenaran. Tidak hanya sekedar kebohongan, melainkan sudah banyak tragedi yang memilih untuk kembali ke jalan kebenaran oleh kuasa Roh Kudus, sebagaimana pada Galatia 3 ayat 2 yang berbunyi, Roh Kudus akan mendampingi, menolong dan menguatkan para murid-murid. Ayah dan ibu yang terkasih, apakah ayah dan ibu sekalian tahu bagaimana seharusnya cara pandang dalam memandang manusia dan hakikat dari realita kehidupan saat ini? Mengacu pada pertanyaan apa itu manusia, menurut cara pandang Alkitab, manusia adalah sesuatu yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tersebut, tentunya yaitu diciptakan dengan 2 gender, yaitu laki-laki dan manusia, tidak ada yang lain-lain, sehingga perilaku transgender ini menurut pandang Alkitab sudah tentu salah. Setelah itu yang kedua, mengacu pada pertanyaan tentang hakikat dari realita kehidupan saat ini, di mana seharusnya
malah berkembang di dalam dosa tersebut. Nah, menurut cara pandang mereka tadi, mereka tuh menganggap bahwa dunia ini adalah sesuatu yang diciptakan bagi mereka untuk berbuat seenak-enaknya, berbuat bebas tanpa adanya yang menghalangi. Nah, namun pernyataan tersebut dianggap salah dikarenakan seharusnya dunia ini adalah tempat di mana mereka dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berkembang di dalam kebaikan. Sebagaimana tertulis pada Kejadian 1 ayat 27, di mana maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di mana ayat ini mengacu kepada pertanyaan pertama, di mana apa itu manusia. Juga ayah dan ibu yang saya kasihi, bagaimana juga disebutkan dalam Yesaya 43 ayat 7, ya, setiap orang yang disebutkan dengan namaku, sebab aku telah menciptakannya untuk kemuliaanku. Aku telah membentuknya, bahkan aku telah menjadikannya. Sehingga jagalah baik Allah, yaitu tubuhmu, bukan malah memodifikasinya, dan gunakanlah seluruh anggota tubuhmu untuk memuliakannya, serta selalu bersyukur atas segala takdir yang diciptakan, yang diberikan oleh Tuhan. Di mana gender awal yang diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang harus kita syukuri, dan hal tersebut adalah yang terbaik untuk kita dikarenakan Allah telah menurunkan takdir tersebut kepada kita, bukan malah kita memodifikasinya menjadi sesuatu yang sebaliknya, dan malah dengan beraninya mereka mengumbar aib-aib tersebut di hadapan umum yang sudah tentunya salah dan memalukan. Ayah dan ibu yang saya kasihi, setelah mendengar pidato saya sebelumnya, saya ingin mengajak ayah dan ibu sekalian untuk tidak menerima segala bentuk transgender dalam kehidupan kita saat ini, dengan cara edukasi terkait gender sejak dini dan pernyataan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Bagaimana sudut pandang kita dalam menanggapi transgender? Apakah dengan diskriminasi dan perundungan? Tentu tidak, melainkan dengan cara yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu cara yang paling efektif ialah melakukan pendekatan dan juga mengajak para kaum transgender ini lebih memberikan apa isi hatinya kepada kita, sehingga kita dapat sharing atau bertukar cerita dan akhirnya kita dapat memberikan solusi bagi mereka. Namun bukan dengan cara diskriminasi ataupun perundungan kepada mereka, di mana hal tersebut hanya malah memperparah mereka sehingga dapat berujung ke tindakan bunuh diri. Saya harap kiranya pemerintah dapat lebih peduli atau peka terhadap kasus ini, karena transgender akan mempengaruhi bagaimana nasib bangsa kita ke depannya. Melalui pidato saya tadi, saya pun turut berefleksi bahwa seringkali tindakan penanggulangan saya salah, dan saya akan lebih mempelajari lagi terkait topik transgender ini secara lebih luas. Dengan demikian, saya rasa cukup pidato dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kata atau kata-kata yang kurang berkenan bagi ayah dan ibu yang saya kasihi. Kiranya pidato yang saya sampaikan dapat tertanam pada diri kita dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.